Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi mereview soal mata pelajaran PPKN Guru Belajar seri P3K pembelajaran kelima, yaitu tentang peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global. Nah, ini adalah modul yang disediakan oleh Kemendikbud, yaitu untuk persiapan tes P3K di tahun 2021 ini. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan di tahun ini terkabul ya. Doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ASN di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa, bagi teman-teman sebelum kita lanjut kepada pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja pada soal yang pertama. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mampu mengarahkan pembentukan watak peserta didik untuk memiliki kesadaran sebagai salah satu warga negara global. Berdasarkan rekomendasi konsep kewarganegaraan multidimensional atau multidimensional citizenship, kesadaran tersebut termasuk dalam dimensi A. Dimensi spasial, B. Dimensi pribadi, C. Dimensi temporal, D. Dimensi sosial, yang E. Dimensi global. Nah, apa yang dimaksud dengan dimensi spasial? Dimensi spasial yaitu merupakan warga negara yang harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah anggota dari sejumlah masyarakat yang berlapis, yakni lokal, nasional, regional, dan multinasional. Sedangkan dimensi pribadi yaitu meliputi pengembangan kapasitas dan komitmen kepada etika kewarganegaraan yang bercirikan kebiasaan berpikir, hati, dan tindakan yang mencerminkan tanggung jawab secara sosial. Sedangkan dimensi temporal, yakni setiap tindakan warga negara harus senantiasa berorientasi ke masa depan, sehingga setiap tindakan warga negara yang dilakukan sekarang akan berdampak pada kewarganegaraan pada masa yang akan mendatang. Sedangkan dimensi sosial yaitu berkenaan dengan aktivitas sosial yang mencakup masyarakat yang hidup dan bekerja sama dalam keadaan dan konteks yang beragam. Warga negara harus melibatkan diri, ya, seperti itu. Nah, seperti dalam kegiatan diskusi dan perdebatan publik, memecahkan masalah yang dihadapi yang tidak menggunakan dengan cara-cara kekerasan, lalu menghadapi gagasan atau pikiran yang berbeda, ya. Jadi harus menghargai gagasan atau pikiran yang berbeda, itu dimensi sosial. Sedangkan dimensi global yaitu penuh dengan perubahan secara besar. Jadi yang dimaksud atau yang ditanyakan dengan soal yaitu pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mampu mengarahkan pembentukan watak peserta didik untuk memiliki kesadaran sebagai salah satu warga negara global. Jadi jawabannya adalah dimensi spasial. Jawabannya adalah yang A. Kenapa dimensi spasial? Karena dimensi spasial itu merupakan warga negara harus memiliki kesadaran, ya, kesadaran bahwa dirinya adalah anggota sejumlah masyarakat yang berlapis, yakni lokal, lalu nasional, regional, dan multinasional. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi warga negara tentu harus berperan aktif untuk turut memberikan pengaruh dalam segala kebijakan pemerintah. Hal ini merupakan fungsi dari A. Patriotisme, B. Multikulturalisme, C. Nasionalisme, D. Civil society, yang E. Demokratisasi. Nah, yang dimaksud dengan patriotisme itu kan merupakan membuat, ya, dari patriotisme ini akan
membuat seseorang itu mampu mencintai bangsa dan negaranya tanpa menjadikan negara tersebut itu sebagai tujuan yang menguntungkan diri sendiri. Sedangkan multikulturalisme itu merupakan gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebijakan atau kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Sedangkan nasionalisme itu merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Sedangkan yang civil society yaitu merupakan masyarakat madani, artinya suatu masyarakat yang beradab dalam menjalani, membangun, dan memaknai kehidupannya. Sedangkan demokratisasi yaitu transisi rezim politik yang lebih demokratis ya. Transisi ini bisa terjadi dari rezim otoriter ke demokrasi menyeluruh, dari sistem politik otoriter ke semi demokrasi, atau dari sistem politik semi otoriter ke demokrasi ya. Jawaban yang tepat adalah civil society. Kenapa civil society? Karena civil society itu merupakan masyarakat madani, artinya suatu masyarakat yang beradab dalam menjalani, membangun, dan memaknai kehidupannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan soal nomor 3. Kecerdasan warga negara untuk meminimalisir margin atau disparitas orang kaya dengan orang miskin akan menempuh pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada kebebasan base spirit ekonomi, C ekonomi civics, D civic ekonomi, yang E ekonomi democration. Jawaban yang tepat adalah ekonomi sivil atau ekonomi civic. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Faktor utama keberadaan etnosentris tidak lain dikarenakan A. Kebablasan ideologi, B. Lemahnya peran pemerintah, C. Lunturnya kebinekaan, D. Lunturnya nilai adat istiadat, E. Lemahnya peran warga negara. Nah, pengertian dari etnosentris adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dengan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Jadi itu disebabkan karena apa? Yaitu karena lunturnya kebinekaan ya, sehingga akan menyebabkan keberadaan dari etnosentris. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terdapat keterkaitan antara tujuan pendidikan nasional Indonesia dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai A. Pendekatan membentuk warga negara yang demokratis, B. Wahana edukatif membentuk warga negara yang baik, C. Metode membentuk warga negara muda yang cakap, D. Wahana membangun demokrasi dalam arti luas, yang E. Model pengembangan warga negara yang cerdas. Jawaban yang tepat adalah wahana edukatif membentuk warga negara yang baik. Jadi tujuan dari pendidikan nasional Indonesia dengan mata pelajaran PPKN, keterkaitannya itu sebagai wahana edukatif ya, atau sebagai wahana edukasi, itu untuk menjadi atau untuk membentuk warga negara yang baik ya, tentunya yang baik dan benar. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pendidikan global bertujuan untuk membentuk atau membantu peserta didik memahami konsep-konsep global dan isu-isu kewarganegaraan, dan mengarahkan pula kepada tindakan sebagai warga negara dalam upaya mengantisipasi pengaruh yang ditimbulkan isu-isu global tersebut. Makna dari pernyataan tersebut tentang peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global dengan cara membelajarkan peserta didik A. Sikap dan upaya menghadapi masalah-masalah global, B. Kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan berwawasan global,
C. Materi pembelajaran yang berwawasan global. D. Keterampilan berinteraksi dan komunikasi antar bangsa. Yang E. Fakta, konsep-konsep, dan dalil-dalil wawasan global. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat itu kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berwawasan global. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu dalam membangun warga negara global itu yaitu dengan cara membelajarkan peserta didik yaitu kompetensi sikap, tentunya sikapnya itu harus baik. Lalu juga selain sikap itu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan keterampilan berwawasan global. Kita lanjutkan pada soal terakhir nomor 7, berkomitmen terhadap nilai-nilai kebersamaan untuk mewujudkan rasa toleran dan jiwa kohesif dalam konsep pedagogis PKN. Hal ini sebagai bentuk manifestasi nilai A. Spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Spirit berkonstitusi, C. Spirit Bhinneka Tunggal Ika, D. Spirit multikultur, E. Spirit Pancasila. Jawaban yang tepat adalah Spirit Bhinneka Tunggal Ika ya. Semangat Bhinneka Tunggal Ika, harus tetap semangat meskipun berbeda-beda ya, tetapi tetap satu tujuan. Nah, itu salah satu nilai kebersamaan untuk mewujudkan rasa toleran dan jiwa kohesif ya dalam konsep pedagogis PPKN ya. Nah, itu sebagai manifestasi nilai Spirit Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.